Ini sebenarnya bukan hanya panjang, pernah nggak sih kamu merasa waktu berjalan cepat, tapi tugas dan kerja masih menumpuk? Di era media sosial, banyak orang mencari motivasi dari video. Nah, salah satu video yang ditonton adalah manajemen waktu, racikan motivasi produktif. Tapi, apakah kamu pernah memikirkan bagaimana bahasa dalam video motivasi itu sebenarnya mempengaruhi kita? Dalam video ini, kita akan membahas sebuah penelitian berjudul Analisis Gaya Bahasa dan Nilai Motivasi dalam Video Manajemen Waktu di YouTube. Kita akan kupas bagaimana gaya bahasa digunakan, nilai motivasi apa yang muncul, dan bagaimana keduanya bekerja untuk mempengaruhi penonton. Yuk kita mulai. Di zaman digital, YouTube bukan hanya hiburan, tapi juga media belajar dan pengembangan diri. Banyak orang menonton video motivasi untuk mendorong produktivitas, disiplin, dan manajemen waktu. Video yang menjadi objek penelitian ini menggunakan pilihan kata yang penuh dorongan, pengulangan kata penting, bahkan kutipan inspiratif yang semuanya membentuk suasana emosional yang mempengaruhi penonton. Dari sudut pandang bahasa dan sastra, ini menarik karena kita bisa melihat bagaimana bahasa dalam medium audiovisual memiliki kekuatan persuasif yang berbeda dibandingkan teks biasa. Penelitian ini menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, gaya bahasa apa yang digunakan dalam video. Yang kedua, nilai motivasi apa yang muncul dan ingin ditegaskan. Dan yang ketiga, bagaimana gaya bahasa itu membantu memperkuat pesan motivasi. Dengan 3 pertanyaan ini, penelitian berusaha melihat hubungan antara bahasa, psikologi motivasi, dan media digital. Tujuan penelitian ini sederhana. Yang pertama, mendeskripsikan gaya bahasa dalam video. Yang kedua, mengidentifikasi nilai motivasi yang muncul. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana keduanya saling mendukung. Jadi, penelitian ini bukan hanya melihat apa yang dikatakan, tapi bagaimana itu dikatakan dan mengapa itu efektif. Terdapat 2 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoretis, yaitu untuk menambah wawasan tentang analisis bahasa dalam video motivasi. Yang kedua, memperkaya kajian sastra digital dan multimedia. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama, jadi referensi bagi kreator konten supaya lebih efektif. Yang kedua, jadi materi ajar dalam literasi media dan bahasa. Dan yang terakhir, membantu pelajar memahami bagaimana bahasa mempengaruhi motivasi. Selanjutnya, yang kelima ada landasan teori. Penelitian ini menggunakan beberapa teori pendukung. Yang pertama ada teori stilistika dan gaya bahasa, menjelaskan metafora, repetisi, diksi, emotif, dan retorika. Yang kedua, teori nilai motivasi dan produktivitas, yaitu membahas disiplin, konsistensi, dan tanggung jawab diri. Yang ketiga, ada teori media dan bahasa digital, melihat bagaimana suara, visual, teks, dan musik mempengaruhi pesan. Dan yang terakhir, ada teori struktur naratif motivasi. Pesan disampaikan melalui masalah, solusi, dan ajakan. Dengan teori ini, analisis menjadi lebih terarah dan mendalam. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa video YouTube. Yang pertama, menonton video secara menyeluruh. Yang kedua, mencatat bagian yang mengandung gaya bahasa menonjol. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai motivasi. Dan yang terakhir, menganalisis hubungan keduanya. Metode ini memungkinkan peneliti fokus pada makna dan cara penyampaian pesan. Yang ketujuh ada temuan dan pembahasan. Hasil yang ditemukan antara lain, yang pertama gaya bahasa dalam video. Ada repetisi, contohnya jangan menunda, manfaatkan waktu. Yang kedua metafora, contohnya waktu adalah uang, jam berdetak seperti alarm kehidupan. Selanjutnya ada pertanyaan retoris, contohnya apakah kamu sudah memaksimalkan hari ini. Yang kedua ada nilai motivasi yang tertera dalam video tersebut, yaitu ada nilai motivasi disiplin, manajemen waktu, konsistensi, dan kesadaran diri. Hubungan keduanya, gaya bahasa persuasif membuat pesan lebih melekat, lebih emosional, dan lebih menggerakkan penonton.
Kesimpulannya, video motivasi ini efektif karena menggunakan gaya bahasa yang emosional dan persuasif, repetisi, metafora, dan retorika membuat pesan mudah diingat dan mendorong produktivitas penonton.